terkait dengan apa tindak lanjut dari AWK terhadap pemotongan video dua video saya yang dipotong sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi atas petunjuk dari beberapa teman-teman penasehat dan juga lembaga, pada hari ini saya melaporkan ke Krimsus, ke Cybercrime terkait dengan adanya pemotongan dua video resmi dari saya selaku anggota DPD pada hari ini. Selain dilaporkan dua pemotongan video ini, kita juga laporkan beberapa akun yang memang provokatif yang sudah mengarah kepada dugaan untuk pencemaran nama baik, ya. Salah satunya adalah akun dari Nanang Kelor, ya, atau Jero Kelor, dan ada beberapa akun-akun yang memang saya sudah sampaikan tadi kepada Polda Bali, ya. Jadi pada penyidik, ya, dan saya berharap masyarakat menghormati proses hukum, dan tentunya ini tidak boleh terjadi lagi karena potongan-potongan penggalan-penggalan video yang dilakukan tidak bertanggung jawab itu sangat berbahaya sekali, dan saya sangat mendukung yang namanya Kamtibmas, apalagi di tahun politik ini. Sebagai pendukung dari kebijakan Presiden Joko Widodo, sebagai bagian dari Komite 1 bidang hukum, saya tentu tanggung jawab atas keamanan Bali. Maka saya memberikan teladan dengan melaporkan hal ini ke Krimsus. Akun-akun yang provokatif itu sudah sangat nyata sekali, sudah beredar di beberapa media sosial. Kemudian yang kedua juga sudah mengarah kepada untuk pencemaran nama baik dan juga terhadap yang namanya mengganggu kinerja saya selaku anggota DPD dengan kata-kata yang memang sudah tidak pantas. Jika selama ini saya sudah 6 tahun menjadi orang anggota DPD, selama ini saya diam saja, tetapi sekarang saatnya saya harus bertindak, ya, terutama terkait dengan akun Nanang Kelor yang kita sudah tahu ternyata Nanang Kelor itu siapa, alamatnya di mana, ternyata ketahuan pada hari. Bukan akun palsu, akunnya real dan menyebarkan, tetapi kan ada operator di baliknya. Dan operator ini ada hubungannya dengan yang memukul saya tanggal 28 Oktober. Seperti itu, ya. Saya apresiasi sekali bahwa kinerja dari Polda Bali sudah sangat baik sekali, ya, dan sebentar lagi juga akan dari kuasa hukum saya juga Pak Gede Murah dari Bali Bagus Law Firm sudah juga mengawal tentang hal ini. Jadi saya harap ini tuntas, tidak boleh lagi ada pejabat-pejabat atau wakil-wakil rakyat yang nanti akan dipotong dan lain sebagainya, video dan lain sebagainya, sangat berbahaya, ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari hal ini seperti itu. Dan karena potongan video inilah yang menyebabkan demo, ya, demonstrasi yang terjadi di tengah masalah pandemi ini terjadi karena potongan-potongan video ini seperti itu. Dan saya percaya dari Polda Bali memiliki ahli forensik untuk memeriksa siapapun, ya, sama dengan kasus yang di DKI Jakarta, ya, tentu kan kita berharap juga kasusnya tuntas seperti di DKI. Untuk video ada dua. Jadi video pada saat wawancara, pada saat saya memberikan Dharma Wacana di Tabanan, di SMA 2 Tabanan, ada satu video pada saat saya Dharma Wacana di Pura, di Pandak Tabanan. Dan ingat, video itu adalah video lama, video 3 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan dari mereka untuk mengedit video saya ini seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti kan akan dilihat apa maksud dan tujuan seperti itu. Kemudian akun-akun Facebook, ada akun Instagram juga tadi sudah kita dengan laporkan kurang lebih ada 3 sampai 5, ya, 3 sampai 5. Kuasa hukum saya nanti tahu, 3 sampai 5 yang selama ini hanya itu saja yang memprovokasi.